wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat nyawa ya. Kita masih hidup, masih diberikan kesehatan yang baik, kesempatan yang luang, dan umur yang diberkahi, sehingga pada hari ini kita dapat melakukan aktivitas biasa, yaitu belajar mengajar gitu ya. Sebelum pembelajaran dimulai, nanti kita berdoa terlebih dahulu agar selama pembelajaran nanti berjalan dengan lancar, dengan mudah, dan mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Untuk berdoa, silakan kepada Mas Yusuf untuk memimpin berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme pada diri kita, ya, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka, ya, karena ini berhubung udah masuk bulan Agustus ya. Untuk Mbak Febri, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-teman berdoa. Silakan Mbak Febri. Yang lain silakan berdiri. Tiga. Bela negara kita 1, 2. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Baik, hari ini yang jadwal piket udah bekerja? Sudah. Baik. Jadi memang kita sebagai orang Islam harus menjaga kebersihan dan kerapian ya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan absensi dulu. Oh, ternyata ada absensi dulu, Mas. Oh, benar. Berarti jangan dulu dari situ. Saya Dikocok. ya, hari ini kalian yang terjadwal piket udah membersihkan kelas? Sudah bersih ya? Ya, kita sebagai orang Islam pun disuruh agar menjaga kebersihan dan kerapian daripada ruangan ya. Baik, selanjutnya Pak Guru akan absensi dulu. Abi Kurniawan, Andika Farhan, Denada, Devina, Dino Pasa, Dio Fandi, Eka Rahmawati, Fahri, Febriana, Gayub, Lanif, Ibnu Roban, Iriana, Ivan, Latifah, Luki, Muhammad Afandi, Muhammad Zaki,
penyakit ya. Nadia, Nani, Naila, Nina, Ofeza, Rafli, Ratih, Ratna, Resnandia, Hadir. Sahrul, Saiful, Sakti, Selfie, Siska, Siti Nurrohmah, Syukur, Tasya, Viana, Wahyu, Hadir. Yusuf Amin, Hadir. Sivana, dan Surya. Baik, yang tidak masuk berarti satu anak ya. Nama Muhammad Zaki karena sakit. Oke. Baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang cara membaca Al-Quran yang benar. Kemudian kita juga membahas tentang hukum tajwid ya. Ya. Untuk kemarin saya kan memberikan PR. Ya enggak? Sudah selesai? Silakan untuk PR bisa dikumpulkan ke depan. Ya, dikumpulkan ke depan. Ayo maju. Nanti saya di bawah. Kayaknya lebih baik satu ibu. Ya jadi seperti mengumpulkan semua. Kalau kantor ini berarti cuma ada saja yang mengumpulkan kan. Lebih baik mengumpulkan. Ya nanti kami berapa orang lah, 10 orang gitu. Ya. Ya. Ini mengumpulkan semua nanti bergerak malu. Silakan dikumpulkan ke depan. Sudah dulu. Ya. Baik anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa saya ulangi lagi ya, kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran itu yang pertama harus bisa apa? Membaca. Yang kedua yaitu memahami artinya. Yang ketiga yaitu mengamalkan isinya. Dan kita sebagai orang mukmin kalau pengen hidupnya selamat di dunia itu harus pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasulullah, yang ketiga taat kepada ulil amri, gitu ya. Hari ini ada nggak yang sudah mengamalkan salah satu ayat daripada Al-Quran? Saya Pak, Oh iya, Mas Wahyu mengamalkan ayat tentang apa? saya mengamalkan ayat tentang berbakti kepada orang tua. Oh, mengamalkan ayat tentang berbakti kepada orang tua. Masya Allah ya. Apa yang kamu amalkan untuk berbakti kepada orang tua? Mendoakan mereka. Mendoakan mereka. Iya, betul ya. Itu sebagai seorang anak punya kewajiban yaitu untuk berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59 ya. Oke, itu tadi dulu Mas. Ya, buku paketnya udah diambil ya Mas? Sudah. Jadi untuk tujuan pembelajaran pada hari ini ya,
nanti agar peserta didik dapat menulis dan menghafal surat An-Nisa ayat 59. Yang kedua, agar peserta didik dapat memahami isi kandungan. Kemudian yang ketiga, agar peserta didik membiasakan qiraah, tilawah, tadabbur dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kalian silakan buka surat An-Nisa ayat 59, kemudian kalian tulis di buku tulis, ya. Silakan tulis. Ya, sudah selesai anak-anak? Itu ya surat An-Nisa ayat 59 itu kalian nanti di rumah dihafalkan ya. Dihafalkan dengan baik dan benar. Untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang isi kandungan daripada surat An-Nisa ayat 59. Yang pertama, isi dari surat An-Nisa ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman untuk taat kepada Allah, kepada Rasul, ya, dan ulil amri. Ya. Siapakah ulil amri? Ulil amri itu adalah pemegang kekuasaan atau pemerintah. Ya, jadi kita sebagai orang beriman harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri. Ya. Kemudian yang kedua, memberikan solusi terhadap perbedaan pendapat. Bagaimana apabila ada perbedaan pendapat? Ya, kita kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Tapi ini juga harus melalui pendapat ulama. Harus melalui pendapat ulama. Misalnya Mas Syukur ini kalau sholat pakainya Allahu Akbar kabiru, ya, doa kitabnya. Sementara Denada ini pakainya Allahumma barik. Kan ada perbedaan pendapat itu ya. Nah, maka ketika ada perbedaan pendapat, kita merujuk kepada Al-Quran atau bukan As-Sunnah. Kalau di situ ada, berarti dua-duanya memang benar, kecuali kalau nggak ada, gitu ya. Baik. Selanjutnya, saya akan memberikan tugas kelompok, ya, memberikan tugas kelompok. Jadi nanti kalian ya akan berkelompok. Seperti kemarin, yaitu ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan sebelah sana kelompok 4 ya. Tugasnya apa? Tugasnya kalian menulis contoh-contoh. Yang pertama taat kepada Allah, yang kedua taat kepada Rasul, dan yang ketiga taat kepada ulil amri. Bisa dipahami? Ya. Oke. Ya, cerita dulu Mas. Dalam HP ya ini ya. Ya kakak. Sok enggak ketemu bukunya juga ada. Dia. Penuh kepalsuan. Lagi. Masih. Mengerjakan kewajiban. Sudah dapat 7 Pak. Benar ya Pak? Puasa guys. Diskusi hari. Halo, apa sih ya? Halo Nat. Apa sih? Kok dari itu?
Sudah selesai? Di antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, adakah yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Siapa? Oh, yang kelompok 2. Ya, silakan Mbak Denada mau mempresentasikan dari kelompok 2. Silakan. Tentang apa? Tentang contoh taat kepada Allah dengan menjauhi larangan. Oh iya, apa saja? Tidak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang contoh taat kepada Allah dengan menjauhi larangannya, yaitu meninggalkan narkoba, meninggalkan minuman keras, meninggalkan tawuran, tidak menyembah kepada selain Allah, meninggalkan pergaulan bebas dan pacaran, tidak makan makanan yang haram, tidak mempercayai hal yang diharamkan, membunuh, dan ingkar janji. Baik, kira-kira ada nggak yang mau menanggapi daripada kelompok 2? Saya Pak. Stop. Bentar. Dari saya Pak. Oh iya, silakan Mas Rafiq dari kelompok 1, apa yang mau kamu tanyakan untuk kelompok 2? Saya mau bertanya. Ya. Larangan atau dosa besar apa yang paling besar menurut kelompok kalian? Oh, larangan atau dosa besar apa menurut kelompok 2? Apa dia ada dijawab? Ya, tadi yang ditanyakan Rafli itu larangan atau dosa apa yang paling besar menurut kelompok 2? Bisa jawab? Ya, apa? Dosa atau larangan yang paling besar menurut kelompok kami adalah syirik atau menyekutukan Allah. Oh iya. Jadi menurut kelompok 2, dosa yang paling besar atau larangan yang paling besar itu adalah syirik atau menyekutukan Allah. Ya, betul sekali. Jadi karena memang dosa syirik ini adalah dosa yang paling besar. Jika seseorang berbuat syirik kemudian tidak bertobat sebelum meninggal, maka tidak akan diampuni itu dosa itu. Dan ancamannya adalah neraka jahanam. Baik. Ya, silakan duduk ke mejanya kelompok 2. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah cukup? Kita dulu. Ya, baik. Saya sampaikan kembali. Jadi kita tadi sebagai seorang yang beriman, yang pertama itu taat kepada Allah, ya. Taat kepada Allah yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan. Misalnya kita menegakkan sholat 5 waktu, kemudian puasa pada bulan Ramadan, terus juga membayar zakat, dan juga kita juga harus meninggalkan larangannya, larangan agama. Misalnya tadi benar seperti yang disampaikan oleh kelompok 2, meninggalkan narkoba, minuman keras, gitu ya, kemudian tawuran, pacaran, ataupun pergaulan bebas. Sementara untuk taat kepada Rasulullah itu seperti mengerjakan amalan-amalan sunnah, seperti sholat sunnah tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, ya. Kemudian puasa apa kemarin? Kalian puasa Asyura enggak? Puasa Asyura ya tanggal 10. Karena ya memang hukumnya sunnah. Sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau nggak dikerjakan tidak dosa. Tapi memang nggak dapat fadilahnya. Kalau kemarin kalian puasa Asyura itu akan diampuni dosa setahun yang lalu. Tapi kalau nggak puasa gimana Pak? Nggak apa-apa, nggak berdosa. Kemudian juga misalnya kita disuruh untuk makan dengan tangan kanan, dengan duduk, dengan membaca Bismillah terlebih dahulu. Ya. Sementara untuk taat kepada ulil amri, misalnya kita yaitu taat untuk membayar pajak, kemudian mematuhi tata tertib lalu lintas, mengendarai motor itu harus pakai helm gitu ya, bawa SIM, bawa STNK. Ya, dari materi awal sampai
tadi saya sampaikan kira-kira menyenangkan nggak untuk belajar hari ini anak-anak? Kira-kira ada nggak yang mau menyimpulkan daripada materi yang sudah dibahas hari ini? Siapa? Ada Pak. Oh iya, silakan Ratih. Kesimpulannya bagaimana? Kita sebagai orang yang beriman harus taat kepada Allah, Rasulullah, dan ulil amri. Iya, betul sekali ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai orang yang beriman harus taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Baik. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan PR ya. Mengerjakan PR, silakan kalian tulis di buku tulis. PR-nya ini 5 nomor. Silakan ditulis dulu. Dan PR ini dikumpulkan pada pertemuan pekan depan. Tidak. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang hadis ya. Hadis tentang taat kepada Allah gitu. Baik, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.